بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, sebagaimana telah dibahas pada pekan yang lalu, ada riwayat-riwayat yang menerangkan tentang al-istiwa dengan 4 prinsip. Al-istiwa ghairu majhul, wal kayfa ghairu ma'qul, wal iqraru bihi imanun, wal juhudu bihi kufrun. Yang maknanya bahwa istiwa sudah dipahami maknanya, dan kayak apanya tidak diketahui. Yang ketiga, menetapkannya adalah kewajiban. Yang keempat, menentangnya merupakan kekufuran. Diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ummu Salamah, tetapi disebut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama bahwa sanadnya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kata Syekh Rabi hafizahullah, dibawakan oleh musannif hanya lil istinaf saja. Hanya lil istinaf. Artinya bahwa perkara itu sudah dibicarakan sejak lama dengan riwayat-riwayat, walaupun sebagiannya adalah riwayat-riwayat yang lemah. Tetapi yang sahih disebutkan beberapa riwayat dari Imam Malik, dan itu yang masyhur. Yang masyhur, bahkan dikatakan sangat terkenalnya dari Imam Malik rahimahullah. Maka kita baca dengan sanad muallif. Qala al-muallif rahimahullah wa huwa Syekh al-Imam Abu Utsman as-Sabuni rahimahullah. Qala haddatsana Abu al-Hasan ibn Abi Ishaq al-Muzakka, Ibn al-Muzakka. Sudah diterangkan siapa dia dalam riwayat yang sebelumnya. Qala haddatsana Ahmad ibn al-Khudr Abu al-Hasan asy-Syafi'i. Dia adalah Ahmad ibn Khudr ibn Ahmad Abu al-Hasan an-Nisaburi asy-Syafi'i. Nisaburi nisbah kepada negerinya, Nisabur, sedangkan Syafi'i nisbah kepada madhabnya, madhab Syafi'i. Agar kita tahu bahwa para ulama Syafi'iyah, termasuk penulis kita ini adalah Syafi'iyah, dari kalangan para ulama Syafi'iyah, tetapi dalam masalah akidah sama semua para ulama. Apakah dari madhab Hanabilah, atau dari Syafi'iyah, ataupun dari Malikiyah. Bahkan akan dinukil ucapan Imam Malik rahimahullah. Maka dikatakan oleh beliau, oleh Ahmad ibn Khidr ibn Ahmad Abul Hasan An-Nisaburi Asy-Syafi'i, seorang hafidh al-mujawwid al-faqih, seorang penghafal ilmu, penghafal hadis, ahli tajwid dan ahli fiqh, min kibar
ulama Nisabur. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak ulama besar dari Nisabur. Beliau mendengar riwayat dari Abu Abdullah Al-Bushanji, juga dari Ibrahim ibn Ali Az-Duhani. Sedangkan yang meriwayatkan dari beliau, yang berarti murid-muridnya, di antaranya rafiquhu, temannya Abu Ali Al-Hafidh, dan juga Abu Walid Hasan wa Abu Abdullah Al-Hakim. Abu Abdullah Al-Hakim adalah yang bersama kita. Qala mata fi Jumadil Akhir, meninggal pada Jumadil Akhir tahun 344. Demikian dalam Syiar A'lamin Nubala. Kata beliau, qala haddatsana Syadzan. Syadzan adalah Aswad ibn Amir Abu Abdurrahman Syadzan Asy-Syami, nisbah kepada Syam. Thumma Al-Baghdadi, kemudian Al-Baghdadi, karena dia kemudian tinggal di Baghdad, juga seorang hafidh, penghafal, alim, wa ahadul athbat, dan salah satu dari orang-orang yang thabat, hafalannya kokoh kuat. Beliau meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, Masya Allah, dari Syu'bah, dari Hisham ibn Hassan, dari orang hebat, dari orang-orang yang dikatakan sebagai imam fil hadis. Dan juga beliau mendapatkan atau dikatakan wa haddatsa anhu, dan yang meriwayatkan dari dia, berarti murid-muridnya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Masya Allah, Imam Ahmad termasuk yang meriwayatkan dari beliau. Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn al-Madini dan Amr an-Naqid wa khalqun katsir, dan lain-lainnya. Wasaqahu Ibn al-Madini, beliau dianggap thiqah oleh Ibn al-Madini dan lain-lainnya, dan beliau singgah di Baghdad, falam yazal biha, dan terus tinggal di Baghdad walaupun asalnya Syami, tapi tinggal di Baghdad karena ilmu wa ta'allum, hingga meninggalnya beliau di awal tahun 208 Hijriah. Nah, qala, berkata Syadzan, haddatsana Ibnu Makhlad Ibnu Yazid Al-Quhustani. Disebutkan di sini namanya, tapi enggak disebutkan keadaannya. Dan dikatakan oleh muhaqqiq, walam ajid tarjamatun li hadzal rajul. Kami tidak dapati riwayat hidup beliau, walaupun namanya dikenal. Yaitu beliau adalah seorang yang bernama Ibnu Makhlad, atau disebutkan di sini dari Quhustan, nisbah kepada Quhustani, wa huwa nahiyat bin Khurasan, daerah di Nisabur. Qala yaqutul Hamawi akthar min yansib hadhihi nisbah fa huwa mansub ila hadzal mawdi'. Hanya disebutkan negerinya saja, tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan Ibnu Makhlad Ibnu Yazid Al-Quhustani. Qala haddatsana, berarti keadaannya majhul, tidak jelas siapa dia atau keadaannya. Qala haddatsana Ja'far ibn Maimun. Ja'far ibn Maimun dikatakan sepertinya wallahu alam adalah At-Tamimi, yang kunyahnya Abu Ali Al-Basri, dan dikatakan pula Abu Al-Awam Al-Anmati karena menjual an-namat, menjual hamparan, Bai' Al-Anmat. Yang meriwayatkan dari beliau di antaranya Tsauri, Imam Tsauri wa jamaah. Berkata Ahmad wan Nasa'i, laisa biqawi fil hadis. Qala al-Hakim, kata al-Hakim, huwa min thiqat al-Basriyin. Nanti azakumullah akan disebutkan bukan satu sanad, akan disebutkan sanad yang kedua, sanad yang ketiga, yang akhirnya menguatkan satu dengan lainnya. Qala, dikatakan oleh Ja'far ibn Maimun, qala su'ila Malik ibn Anas, ditanya Malik ibn Anas tentang ucapan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Qal, dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul, wal kaif ghairu ma'qul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah, wa ma araka illa dhallan fa umira bihi an yukhraj min majlisihi. Dijawab oleh Imam Malik bahwa istiwa sudah dipaham maknanya, sedangkan kaifnya, kayak apanya, tidak bisa dipikirkan, enggak bisa diketahui dengan akal. Wal imanu bihi wajib, dan iman kepadanya harus, wajib. Sedangkan bertanya tentang kayak apanya adalah bid'ah.
Wa ma'araka illa dhallan. Kata Imam Malik, aku tidak melihat engkau kecuali dhal. Kemudian diusir, diperintahkan umira bihi an yukhraj. Diperintahkan untuk dikeluarkan dari majelisnya, fa ukhrij. Demikian lafadznya hampir mirip dengan apa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Hanya saja dalam riwayat Ummu Salamah, wal juhudu bihi kufrun. Menentangnya kufur. Di sini enggak ada kalimat menentangnya kufur, tetapi ada kalimat was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kayak apanya adalah bid'ah. Karena tidak pernah ditanyakan seperti itu oleh para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Dan tidak pula oleh mereka para tabi'in kepada para sahabat. Karena mereka sama-sama tahu. Kaifiyah tidak mungkin bisa ditanya kayak apa. Karena enggak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menceritakan bagaimana istiwanya di atas arasnya. Sanad berikutnya, sanad kedua, akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi Al-Adl. Disebutkan Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Makhlad ibn Shayban An-Nisaburi Al-Makhladi Al-Shaybani Al-Mu'addil Muhaddis Nisabur. Beliau adalah seorang ahli hadis di Nisabur. Dikatakan oleh Az-Zahabi keadaannya Syekhul Adalah. Bukan hanya adil, tetapi dikatakan Syekhul Adalah, syekhnya orang-orang yang adil. Wa baqiyatu ahli buyutan rawa 'an Sirat wa Zanjuyah al-Libad wa tabaqatuhuma. Bahwasanya beliau meriwayatkan dari Siraj dan Zanjuyah dan juga yang seangkatan dengan keduanya. Wa kana thiqatan saduqan, bahwa dia adalah seorang yang terpercaya, jujur. Hafalannya kuat. Disebutkan tadi adil, jujur, terpercaya. Meninggal pada bulan Rajab tahun 389. Dan berkata beliau, qala haddatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad al-Isfirayini. Ini lebih terkenal lagi. Imam al-Isfirayini yang memiliki kitab dalam masalah akidah dalam bentuk syair, dalam bentuk nazm. Kemudian disyarah oleh para ulama, di antara Syekh Ibn Utsaimin memiliki syarah terhadap Aqidah As-Safariniyah. Aqidah Safariniyah adalah aqidah yang disusun oleh Imam As-Safarini. Kunyahnya Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad Al-Asfirayini. Dia adalah Abdullah bin Muhammad ibn Muslim Abu Bakar Al-Asfirayini, Al-Imam Al-Hafidh Al-Naqid Al-Mutqin. Lihat sifat-sifatnya. Seorang imam, Al-Hafidh, penghafal ilmu, penghafal hadis, An-Naqid, pengkritik yang bagus. Ini mengkritik hadis, siapa rawi yang bisa diterima dan siapa rawi yang tidak bisa diterima. Al-Mutqin, orang yang mutqin hafalannya. Wa yuqalu lahu, dan beliau kadang dikatakan dengan nisbah Al-Jawrbadi. Kalau disebutkan Jawrbadi, sama, orangnya beliau juga. Kadang-kadang disebut Jawrbadi, kenapa? Karena beliau dinisbatkan kepada desanya Jawrbad, salah satu dari desa-desa Isfarain. Isfarain, satu desa besar, dan di dalamnya ada desa kecil. Di dalamnya ada Jawrbadi. Barakallahu fiik. Atau Jawrbad lebih tepatnya. Karena ya-nya adalah ya'un nisbah. Ada Jawrbad di dalamnya. Maka kadang dikatakan Al-Isfaraini, kadang dikatakan dengan Jawrbadi. Kalau dikatakan dengan Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Jawrbadi, maka beliau juga Al-Isfirayini, tetapi lebih dikenal dengan nisbah kepada Isfirayin, menjadi Isfirayini rahimahullah. Disebutkan guru-gurunya Sami'a Yunus ibn Abdul A'la, dan juga Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani, dan juga mendengar dari Muhammad ibn Yahya Ad-Duhali wa tabaqatuhum, dan juga dari yang seangkatan dengannya di Mesir, di Syam, di Irak, di Hijaz, di Khurasan, dan di Rai. Barakallahu fiikum. Lihat, mencari ilmu bukan di satu negeri. Beliau berangkat dari negeri ke negeri lainnya untuk mencari ilmu. Imam Al-Isfirayini mengambil ilmu dari para ulama yang seangkatan dengan apa yang disebut tadi, yang seangkatan dengan siapa-siapa yang disebut tadi, di sekian negeri. Di Mesir, wa Syam, wa bil Iraq, wa bil Hijaz, wa Khurasan, wa Rai. Haddatsa anhu, adapun murid-murid yang mengambil riwayat dari beliau, di antaranya Abu Abdullah ibn al-Akhram, dan Abu Ali An-Nisaburi, dan Abu Muhammad Al-Makhladi, wa akharun, dan lain-lainnya. Al-Hakim menceritakan tentang beliau. Qal
kana minal asbat. Beliau juga termasuk al-asbat, orang yang sabit atau yang sabat, yang sangat mantap dalam meriwayatkan. Al-mujawwidin al-jawwalin. Mujawwid, Masya Allah, sebagaimana imam yang sebelumnya, ahli dalam bidang tajwid, dan jawwalin, yang selalu berkeliling mencari ilmu. Jawwal adalah yajul min baladin ila balad. Barakallahu fikum. Fi aqtaril ardi, di seluruh penjuru-penjuru dunia. Sehingga beliau mendapatkan ilmu dari sekian para imam-imam. Dan menyebarkan ilmu, diterima riwayatnya dari sekian pula para imam-imam di sekian banyak negeri. Rawa anhu, maka yang meriwayatkan dari beliau para imam-imam al-asbat. Yang meriwayatkan dari Imam al-Isfirayini adalah imam-imam yang sabit juga. Tapi kembali kepada sanad, berkata Imam al-Isfirayini, qala haddatsana Abul Husain Ali ibn al-Hasan. Dikatakan la'allahu, kata muhaqqiq sepertinya adalah Ali ibn al-Hasan ibn Musa ibn Maisarah al-Hilali an-Nisaburi Abul Hasan Az-Zarabarjardi, nisbah ila Darabjardi, mahal bin Nisabur, karena ini negeri-negeri asing, maka dia tidak dengan bahasa Arab. Nah, salah satu tempat di Nisabur juga. Rawa an Abdan ibn Uthman al-Ataki, yang meriwayatkan atau beliau meriwayatkan dari Abdan ibn Uthman al-Ataki dan lain-lainnya. Disebutkan oleh Ibn Hibban fi thiqat, dimasukkan dalam thiqat. Dan beliau meninggal di bulan Ramadan pada tahun 267. Qala haddatsana Mahdi ibn Ja'far ibn Maimun ar-Ramli. Disebutkan bahwa beliau menerima riwayat dari Mahdi ibn Ja'far ibn Maimun ar-Ramli. Disebutkan, sebelumnya Salamah ibn Syabib dulu ya, ada kelewat. Qala haddatsana Salamah ibn Syabib. Salamah ibn Syabib adalah Abu Abdurrahman al-Hajri An-Nasai An-Nisaburi, nazilu Makkah. Nazil Makkah artinya yang dia singgah di Makkah dan tinggal di sana, tapi bukan penduduk asli. Sami'a Yazid bin Harun, beliau menerima riwayat dari Yazid bin Harun, dan juga Abu Dawud At-Tayalisi dan Abdul Razzaq Sahibul Musannaf wa khalqan, dan juga lain-lainnya. Haddatsa anhu, dan di antara yang meriwayatkan dari beliau adalah Muslim bin Hajjaj rahimahullah, dan juga ashabus sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lainnya. Dan juga yang meriwayatkan dari beliau Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa Iddah dan lain-lainnya. Berarti ini termasuk gurunya Imam Muslim, gurunya ashabus sunan. Naam. Qala an-Nasa'i laisa bihi ba's. Dikatakan keadaannya bahwa beliau tidak mengapa. Dikatakan oleh Abu Hatim saduqun, seorang yang jujur, terpercaya. Wa qala al-Hakim huwa muhaddis ahli Makkah. Dia adalah ahli hadisnya Makkah. Al-muttafaq ala itqanihi, yang disepakati itqannya, wa sidqihi, disepakati kejujurannya. Qala, dia berkata haddatsana Mahdi, menyampaikan kepadaku Mahdi Ibn Ja'far Ibn Maimun ar-Ramli. Beliau adalah Mahdi Ibn Ja'far ar-Ramli az-Zahid Abu Muhammad, yang terkenal zuhudnya, kunyahnya Abu Muhammad. Kadang-kadang disebutkan pula Abu Abdurrahman. Meriwayatkan diantaranya dari Abdullah ibn Mubarak, Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, dan juga dari Walid ibn Muslim wa jamaah. Yang meriwayatkan dari beliau, berarti murid-muridnya, diantaranya adalah Imam Ahmad. Berarti ini gurunya Imam Ahmad rahimahullah. Dan juga Abu Zur'ah wa jamaah, dan sekian banyak kelompok. Qala, dikatakan oleh Imam Bukhari, hadithuhu munkar. Hadisnya dikatakan menyelisih hadis yang lebih sahih. Tetapi Ibnu Ma'in justru menyatakan thiqah. La ba'sa bihi. Dia thiqah, tidak mengapa hadisnya. Wa qala Ibnu Adi, yarwi an thiqat asya'a la yutabi'uhu 'alaiha ahad. Dia dikatakan thiqah, tetapi meriwayatkan dari rawi-rawi thiqah satu perkara yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Ini dikatakan oleh Imam Bukhari tadi munkar. Tidak ada yang meriwayatkan seperti dia. Tapi dia
meriwayatkan dari orang-orang thiqat apa yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Ini khairan azakumullah keadaan beliau. Qadima Misr, dia tinggal di Mesir atau datang ke Mesir pada tahun 225 dan kemudian meninggal di sana pada tahun 230-nya. 5 tahun kemudian beliau meninggal di Mesir. Demikian barakallahu fikum disebutkan dalam Tahdhibil Kamal dan juga dalam Tahdhibut Tahdhib. Tahdhibul Kamal itu ringkasan kitab Al-Kamal. Al-Kamal fil Rijal, kitab kabir, kitab sangat besar. Diringkas menjadi Tahdhibul Kamal. Diringkas lagi menjadi Tahdhibut Tahdhib. Diringkas lagi menjadi Taqribut Tahdhib. Taqribut Tahdhib hanya tinggal penilaiannya saja. Si fulan thiqah, fulan dhaif, fulan terpercaya, fulan begitu saja. Nah, tapi itu penting. Ketika kita melihat rawi-rawi, kita melihat kesimpulan dari Taqribut Tahdhib bahwa dia thiqah terpercaya atau dia hadisnya hasan dan seterusnya. Nah, qala haddatsana qala an bukan haddatsana qala an Ja'far ibn Abdullah qala jaa rajulun ila Malik. Kata Ja'far bin Abdullah, datang seseorang kepada Malik. Siapa Ja'far bin Abdullah yang meriwayatkan dari Imam Malik? Beliau adalah Ja'far bin Abdullah ibn Hakam ibn Rafi ibn Sinan al-Ansari al-Ausi dari turunan Aus, al-Madani dari Madinah. Thiqatun, beliau adalah seorang yang thiqah, terpercaya. Meriwayatkan dari Anas bin Malik dan juga dari lain-lainnya. Yang meriwayatkan dari beliau di antaranya anaknya Abdul Hamid dan Al-Laits bin Sa'ad wa jamaah. Wa qala Abu Sa'id ad-Darimi an Ja'far bin Abdullah kana min ahli al-hadis thiqah. Keadaannya disebutkan bahwa dia adalah dari kalangan ahlul hadis yang terpercaya. Silakan lihat dalam Rad al-Jahmiyah lid-Darimi. Qala, kata beliau, jaa rajulun. Yang menceritakan adalah beliau ini yang memang muridnya Imam Malik dan meriwayatkan banyak dari Imam Malik. Jaa rajulun ila Malik ibn Anas. Datang seseorang kepada Malik ibn Anas. Yani fasa'alahu. Bertanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Ar-Rahman di atas arasnya istawa. Kaifa istawa? Bagaimana istawa? Kata beliau, kata rawi, fama ra'aitu wajada min syai'in kawujdihi min maqalatihi. Kata Ja'far bin Abdullah, sungguh aku tidak pernah melihat beliau marah seperti marahnya saat itu. Wajada kadang bermakna marah. Dan masdarnya wujud. Fama ra'aitu wajada min syai'in kawujdihi min maqalatihi. Sungguh aku enggak pernah melihat beliau marah seperti marahnya ketika mendengar kalimat itu. Kalimat kaifa istawa? Bagaimana istawa? Wa 'alahu ar-rahba, sehingga beliau dikuasai oleh rahba, dikuasai oleh keringat. Di keningnya keringat. Wa atraqal qaum. Qaum yang hadir semuanya tertunduk, ketakutan. Ketakutan ketika melihat Imam Malik marah rahimahullah. Faja'alu yanzurun al-amr bihi fi. Mereka tertunduk sambil menunggu. Yanzurun melihat dan juga mengandung makna menunggu. Menunggu dan melihat apa yang akan dikatakan oleh Imam Malik. Kelihatan telah marah seperti itu. Tsumma surya an Malik. Kemudian Imam Malik tersadarkan dari marahnya dan bangun mengangkat kepalanya sambil berkata, al-kaifu ghairu ma'qul. Kayak apanya tidak bisa diketahui. Wal istiwa ghairu majhul. Sedangkan istiwa tidak majhul. Yani maklum, sudah dipaham maknanya. Wal imanu bihi wajib. Dan iman dengan istiwanya Allah di atas arasnya adalah wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Dan pertanyaan tentangnya, tentang kayak apanya, maka itu adalah bid'ah. Wa inni la akhaf an takuna dhallan. Sungguh aku khawatir engkau adalah orang sesat. Tsumma amara bihi fa ukhrij. Kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan, diusir dari majlisnya. Perhatikan. Ini juga riwayat yang lebih sahih daripada yang sebelumnya.
Walaupun ada satu permasalahan pada Mahdi Ibn Ja'far Ar-Ramli, walaupun dikatakan Ibnu Ma'in thiqatun la ba'sa bihi. Ada riwayat yang berikutnya. Akhbarana jaddi Abu Hamid Ahmad ibn Ismail an jaddi walidi asy-syahid wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamduyah As-Sabuni. Qala haddatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Aun An-Nisawi qala haddatsana Salamah ibn Shibib qala haddatsana Mahdi ibn Ja'far Ar-Ramli qala haddatsana Ja'far ibn Abdullah. Qala Ibnu Azza disebutkan sanadnya sampai kepada orang yang sama, Ja'far ibn Abdullah, yang paling mengetahui tentang Imam Malik rahimahullah. Qala ja'a rajulun ila Malik ibn Anas. Datang seseorang kepada Malik ibn Anas. Ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, kaifa istawa? Qala fama ra'ayna Malikan wajada min syai'in kawujdihi min maqalatihi. Sungguh kata Ja'far. Naam. Ja'far bin Abdullah. Aku enggak pernah melihat Imam Malik marah seperti marahnya ketika mendengar pertanyaan itu. Dan kemudian disebutkan selanjutnya sama dengan yang sebelumnya, hanya beda sanadnya saja. Qul inna a'azakumullah. Disebutkan su'ila Abu Ali ibn al-Husain al-Fadli al-Bajali. Disebutkan beberapa riwayat dari Imam Malik rahimahullah, dan disebutkan ucapannya satu persatu, hampir sama semuanya lafaz-lafaznya, bahwa Imam Malik rahimahullah marah dengan pertanyaan yang seperti itu. Dan ini ada catatan dari Syekh Rabi hafizahullah, bahwa al-ulama qarraru, para ulama menetapkan bahwasanya kalau ada seseorang yang bertanya dengan soal al-mustarsyid, dengan pertanyaan minta bimbingan, yujab, dijawab. Kalau ada seorang bertanya, tapi karena pertanyaannya minta bimbingan, maka yujabu anhu, maka dijawab pertanyaannya. Tetapi kalau ada pertanyaan kana muta'annitan, kalau pertanyaannya pertanyaan muta'annid, pertanyaan ta'annud, soal ta'annud adalah soal pertanyaan mengingkari. Kayak apa itu istiwa? Masa Allah istiwa di atas arsy? Gimana itu? Ini bukan pertanyaan, tetapi pengingkaran. Dia nggak percaya bahwa Allah di atas arsy-Nya, sehingga dia bertanya. Bertanyanya mengandung pengingkaran. Gimana itu? Istiwa di atas arsy, kayak apa itu istiwanya Allah? Ini yang membuat Imam Malik marah. Barakallahu fikum. Sehingga harus dibedakan dua pertanyaan. Soalul mustarsyid dan soal mu'annid atau mujadil. Pertanyaan seorang yang ingin mendebat, atau pertanyaan seorang yang mengingkari. Fahadha la yujabu bal yuhan. Pertanyaan yang kedua, yang mu'annid atau muta'annid, yang memang menentang, maka enggak perlu dijawab. Enggak perlu dijawab. Imma diusir atau yuhan, dihinakan. Diriwayatkan Imam Malik marah. Diriwayatkan pula beberapa ulama marah. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW melihat ada sahabat yang berdebat dalam masalah takdir, beliau marah. Aku tidak diutus untuk itu, dan kalian tidak disuruh untuk memperdebatkan. Marah besar Rasulullah SAW ketika ada yang memperdebatkan masalah qada wal qadar. Sehingga barakallahu fikum, harus dilihat keadaannya. Kalau ada orang yang bertanya dengan satu pertanyaan, terlihat tanda-tandanya dari orangnya dan dari model pertanyaannya dan dari apa yang ditanyakan. Orangnya misalnya seorang ahli bid'ah, tutup telinga kalian, diam. Pergi kamu atau saya yang pergi. Loh, saya nanya, saya nggak dengar pertanyaan kamu. Kenapa? Karena kita tahu orang ini bertanya ingin mendebat. Jangan diurusi orang yang seperti ini. Juga dilihat yang ditanyakan. Kalau ditanyakan adalah perkara-perkara yang memang bisa dijawab, wajar. Tetapi kalau bertanya tentang kayak apa tangan Allah, kayak apa istiwanya Allah, kayak apa, bagaimana mungkin bisa dijawab? Ini pertanyaan memiliki tanda-tanda. Kalau orang ini muta'annid, orang yang mujadil, orang yang bukan ingin jawaban, tapi ingin penentangan.
Yang ketiga tentunya dari keadaan orang itu tadi, dari bahasanya akan terlihat. Ya. Saya mau tanya, kenapa kok akhlak salafi ini kok bejat? Pertanyaan bukan itu. Itu bukan pertanyaan. Itu kurang ajar namanya. Kaum muslimin yang saya hormati, orang yang seperti ini harusnya diusir dari majelis. Sebagaimana Imam Malik mengusir orang tadi. Fa umira bihi fa ukhrij. Diperintahkan dia untuk diusir keluar. Dia ingin mengganggu majelis. Katanya Allah di atas arsy. Kayak apa itu? Katanya Allah punya tangan. Seperti apa tangannya? Imam Malik marah. Sampai tertunduk dia. Keringat dingin. Bukan keringat panas. Keringat karena jengkelnya, karena marahnya. Sehingga hadirin semuanya tertunduk. Ketakutan. Apa yang akan dikatakan oleh Imam Malik? Maka Imam Malik subhanallah dengan hikmahnya, dengan bijaknya, dijawab dulu. Bahwa kaifa itu nggak bisa ditanyakan. Pertanyaan itu pertanyaan bid'ah. Tetapi istiwa sudah ma'ruf, sudah maklum, tidak majhul. Maknanya Allah ada di atas arasnya, selesai. Maha tinggi di atas arasnya. Kemudian dijawab pula yang ketiga, bahwa imanu bihi wajib. Dan diakhiri dengan yang kedua. Setelah dijawab, dikatakan, araka dhalan, aku melihat engkau adalah orang sesat, keluarkan dia. Maka diusir dia. Dan ini hikmah. Ini namanya hikmah. Tapi kalau ada orang yang tanya betul-betul, nggak ngerti, mustarsyid, tapi pertanyaannya salah, bagaimana? Di sini ada riwayat lain, seperti riwayat Abu Ali Al-Husain ibn Fadl Al-Bajali rahimahullah. Dia adalah seorang imam lughawi, ahli bahasa, al-muhaddits, alim asrihi. Beliau adalah seorang ulama di zamannya. Ditanya tentang hal yang sama, seperti Imam Malik, ditanya istiwa. Bagaimana istiwa? Kaifa istawa ala arsyihi? Bagaimana Allah istawa ala arsyihi? Dijawab oleh beliau, inna la na'rifu min anba'il ghaib. Kami enggak tahu tentang hal-hal gaib. Illa miqdar ma kushifa lana. Kita enggak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali seukuran dengan apa yang dikhabarkan kepada kita. Wa qad a'lamana jalla dzikruhu annahu istawa ala 'arsyih. Sedangkan Allah jalla dzikruhu sudah menerangkan Allah di atas 'arsy. Ala 'arsyihi. Walam yukhbirna, tetapi belum menghabarkan pada kita kayak apa istawanya. Maka yang kita tahu tingginya di atas 'arsy. Sedangkan kayak apanya enggak dikasih kabar. Imam Malik tadi marah, ini tidak marah. Imam Malik tadi ngusir, ini tidak ngusir. Imam Malik tadi menjawab dengan singkat, ini menjawab dengan jelas. Apa perbedaannya? Perbedaannya siapa yang tanya dan kenapa dia tanya. Apakah soal muta'annid atau soal mustarsyid? Pertanyaan orang minta bimbingan. Ketika ada seorang tanya, Ustaz, kenapa Abu Thalib kok nggak dikasih hidayah? Karena Abu Thalib baik. Wallah, saya marah ketika itu. Marah besar. Sampai dengan suara keras saya katakan, tanya sama Allah sana. Jangan tanya sama saya. Karena ini pertanyaan, dari pertanyaannya menunjukkan kalau dia orang yang kurang ajar. Kepada Allah, bukan kepada kita. Pada Allah, kenapa kok Allah nggak kasih hidayah? Kok tanya sama Allah Ta'ala. Tetapi ketika dibisikkan pada saya, Ustaz, itu orang baru, nggak ngerti apa-apa. Baru saya jawab bahwa urusan takdir nggak bisa ditanyakan. Allah menakdirkan apa yang dikehendakinya. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Kamu tidak tahu, kita tidak tahu, Allah Maha tahu apa hikmah di balik itu. Berbeda antara soal mustarsyid dengan soal muta'annid. Tetapi kadang-kadang ada orang yang bertanya dengan soal ta'annud atau soal mujadil dalam keadaan bodoh dia. Nggak ngerti kalau itu nggak perlu tanyakan. Atau nggak ngerti kalau itu adalah pertanyaan kurang ajar. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu, tetapi kamu yang akan ditanya. Jangan sebaliknya, kita nanyakan pada Allah, kenapa engkau begini ya Allah? Kenapa engkau ini takdirkan ini? Kenapa engkau kasih hidayah ini?
Terbalik. Kamu siapa? Makhlukun dhaifun marbub. Makhluk dhaif, lemah, dikuasai, dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ngapain? Apa hakmu untuk bertanya kenapa dan kenapa kepada Allah? Apa yang Allah katakan secara hukum, syariat, apa yang Allah sebutkan secara takdir, apa yang Allah tentukan, semuanya la yus'al, la yuqalu lima. Enggak perlu bertanya kenapa dan kenapa. Allah menghendaki dan Allah bebas berkehendak. Fa'alun lima yurid. Muslim yang saya hormati. Sehingga sangat wajar kalau Imam Malik marah ketika ada yang tanya kayak apa istiwanya. Karena itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dan gak mungkin bisa dijawab. Karena gak akan ada seorang pun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Wa akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh, berkata lagi Imam Sabuni, menyampaikan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidh, man huwa? Imam Hakim, jangan lupa, guru beliau. Abu Abdullah Al-Hafidh, ini Al-Hakim An-Nisaburi, yang sudah diriwayatkan atau sudah disebutkan terjemahnya, riwayat hidupnya. Qala anba'ana, kalau sana haddatsana, kalau ana anba'ana. Dan biasanya kalau na saja akhbarana, wallahu alam. Qala anba'ana Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid. Qala anba'ana Muhammad ibn Abdurrahman As-Sami qala haddatsani Abdullah ibn Ahmad ibn Shabbuyah Al-Marwazi. Sami'tu Ali ibn Al-Hasan ibn Syaqiq yaqulu sami'tu Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan sanadnya Al-Sabuni dari Imam Hakim sampai kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Juga sudah diterangkan keadaan beliau Al-Alim Az-Zahid rahimahullah dan juga Mujahid rahimahullah berkata na'rifu Rabbana fawqa sab'i samawatih, kami kenal Rabb kami di atas langit yang 7, di atas arsy-Nya maha tinggi, ba'inan min khalqi, terpisah dari makhluknya. Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah, kita tidak berkata seperti ucapan Jahmiyah annahu hahuna. Kita enggak berkata seperti ucapan Jahmiyah yang berkata Allah itu di sini. Wa asyara ilal ard, sambil menunjuk ke bumi. Hahuna. Tidak seperti ucapan Jahmiyah yang menyatakan Allah hahuna. Kami mengenali Rabb kami fawqa sab'a samawati ala arsyihi ba'inan min khalqihi. Ini juga diriwayatkan bahwa itu menjawab pertanyaan ketika ada yang tanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala? Dijawab, kita mengenali Allah bahwa Allah Maha tinggi di atas 7 lapis langitnya, di atas arsy-Nya Maha tinggi. Terpisah dari makhluknya. Kita tidak berkata seperti ucapan Jahmiyah bahwa Allah itu di sini. Sambil menunjuk ke bumi. Sebagiannya sudah disebutkan keadaan-keadaannya, rawi-rawinya. Ada satu Ali ibn Hasan ibn Syaqiq ibn Dinar. Dikatakan kana aliman bibn al-Mubarak wa qad sami'a minhu al-kutub miraran. Beliau ini Ali ibn Hasan ibn Syaqiq adalah seorang yang alim dan paling tahu tentang Ibnu Mubarak. Karena dia mendengarkan riwayat-riwayat dan kitabnya Ibnu Mubarak berkali-kali, bukan hanya sekali, miraran berkali-kali. Nah, bahkan dipuji oleh Ibnu Ma'in. Kata Ibnu Ma'in, "Ma qadima alaina min Khurasan." Enggak ada yang datang kepada kami dari Khurasan yang lebih afdal dari dia. Enggak ada yang lebih afdal dari beliau. Berarti beliau yang paling afdalnya, yaitu Ali ibn Hasan ibn Syaqiq. Khonibina disebutkan dengan sekian banyak jalan dari Ibnu Mubarak sampai-sampai Ibnu Qayyim berkata rahimahullah an qaul Ibnu Mubarak. Ibnu Qayyim berkata tentang ucapan Ibnu Mubarak tadi, qala wa qad sahha anhu sahhatan qaribah min at-tawatur. Telah sahih riwayatnya dengan kesahihan yang hampir bisa dikatakan mutawatir dari Ibnu Mubarak. Bahwa Ibnu Mubarak berkata, na'rifu Rabbana fawqa sab'a samawatihi ala arsyihi istawa ba'inun min khalqihi.
ba'inan min khalqih. Sudah ma'ruf riwayatnya, sahihnya, bahkan hampir mutawatir kata Ibnu Qayyim, bahwa Ibnu Mubarak berkata, kami kenal Rabb kami di atas 7 lapis langitnya, di atas arasnya maha tinggi, dan terpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan makhluk. Dinukil oleh Ibnu Qayyim ucapan ini di dalam kitabnya Ijtima' Juyus Al-Islamiyah. Disebutkan lagi sanadnya, qala sami'tul Hakim Abu Abdullah dalam kitab At-Tarikh yang dikumpulkan, yang ditulis untuk penduduk Nisabur. Dalam kitab Ma'rifatul Hadis juga, alladaini jama'ahuma, yang 2 kitab itu dikumpulkan oleh beliau, ditulis untuk ahli Nisabur, lam yusbaq ila mithlihima. Dipuji oleh muridnya, oleh Imam Musawwuni, bahwa bukunya Imam Hakim 2 ini, Tarikh dan Ma'rifatul Hadis, tidak pernah aku melihat buku yang seperti itu. Bagusnya. Lam yusbaq ila mithlihima. Tidak pernah aku dapati atau tidak pernah didahului satu kitab yang seperti itu. Di dalamnya berkata, sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Salih ibn Hani yaqul sami'tu Aba Bakrin Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Aku mendengar Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, Imam ibn Khuzaimah rahimahullah, yang sudah kita bahas pula tarjamahnya, riwayat hidupnya, seorang alim ma'ruf. Qala, apa kata Ibnu Khuzaimah? Qal rahimahullah, man lam yaqul bi anna Allah azza wa jalla ala arshihi qad istawa fawqa 7 samawatihi fa huwa kafirun bi rabbih. Kata Ibnu Khuzaimah, siapa yang tidak mengucapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya maha tinggi, di atas langit-langitnya yang 7, maka dia kafir kepada Allah. Maka dia kafir kepada Rabbnya. Halalud dam, halal darahnya. Yustatabu, diminta taubat, yakni dihukumi sebagai hukum murtad. Yustatabu salasata ayyam wa in taba wa illa duribat unuquh. Itu makna yustatab. Yustatab artinya dihukumi dengan hukum murtad, diminta taubat 3 hari. Ditunggu taubatnya. Tapi kalau dia tidak mau taubat sampai 3 hari, habis waktu, duribat unuquh, maka dia dipenggal lehernya sebagai seorang kafir, sebagai seorang murtad. Fa in taba wa illa duribat unuquh. Demikian kata Imam Ibn Khuzaimah. Wa ulqiya ala ba'dil mazabil, dan bangkainya dibuang di tempat-tempat pembuangan sampah, di tempat-tempat pembuangan akhir. Artinya supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Sebab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika berbicara hukum orang yang tidak salat, kafir, begitu juga kata beliau bahwa dia murtad, kafir, yustatab salatata ayyam wa intab wa illa duribat unuquh, dan dibuang bangkainya. Kenapa dibuang bangkainya? Ya karena dia bukan muslim. Enggak perlu diantarkan jenazahnya, enggak perlu dikuburkan, enggak perlu disolatkan, tapi takut bangkainya mengganggu kaum muslimin, maka dibuang di padang pasir yang jauh dari pemukiman penduduk agar tidak mengganggu kaum muslimin dan tidak mengganggu kafir-kafir yang muahadin, kafir-kafir dhimmi. Demikian pula beliau, kata Ibnu Khuzaimah, ulqiya ala ba'dil mazabil, dibuang di tempat-tempat pembuangan sampah yang jauh dari pemukiman kaum muslimin, hatta la yata'addal muslimun walal muahadun, hingga jangan terganggu kaum muslimin dan jangan terganggu pula para muahadun, orang-orang kafir yang dhimmi atau yang terikat janji, jangan terganggu binatni raihati jifatihi, agar jangan terganggu dengan busuknya bau bangkai dia. Subhanallah, betapa hinanya, betapa rendahnya orang yang tidak beriman bahwa Allah Maha Tinggi. Dikatakan kafir, dihukumi dengan hukum murtad, dan kemudian kalau tidak mau tobat dia dipenggal lehernya dan dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Wa kana maluhu fai'an, dan harta yang ditinggalkannya adalah fai'an lil muslimin. Harta yang ditinggalkannya dikembalikan kepada Baitul Mal. Kenapa? Kenapa enggak diwariskan? Karena la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Karena seorang kafir tidak mewariskan pada orang muslim dan orang muslim tidak mewariskan pada orang kafir. Maka tadi orang kafir, anak-anaknya muslimin, maka tidak diwariskan. Hartanya dimasukkan ke Baitul Mal. La yarithuhu ahadun minal muslimin.
tidak diwariskan kepada siapapun dari kaum muslimin. Idil muslim la yarisul kafir, karena orang muslim tidak mewariskan pada orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan pada orang muslim. Sebagaimana diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Disebutkan hadisnya dalam Bukhari dan Muslim. Wa imamuna, dan imam kami, kata Imam Sabuni. Siapa imam beliau? Imam Syafi'i, karena beliau Asy-Syafi'i. Beliau madhabnya madhab Syafi'i. Wa imamuna, kata Imam Sabuni, dan imam kami Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau mendoakannya dengan lebih dari itu. Radhiyallahu anhu, kata Imam Sabuni. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabih al-Mabsut. Beliau berhujjah dengan kitabnya Al-Mabsut, tetapi disebutkan juga dalam kitabnya Kitab Imam Syafi'i yang paling besar adalah Al-Um. Dalam masalah i'taqur raqabah, ketika membahas masalah memerdekakan budak sebagai kafarah. Membebaskan budak sebagai kafarah, sebagai tebusan. Kita baca secara ringkas saja, kita akan baca ulang insyaallah pada kajian mendatang karena waktunya sudah mepet. Barakallahu fikum. Bahwasanya disebutkan dalam riwayat tersebut tentang memerdekakan budak sebagai tebusan. Ada seorang sahabat, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ada seorang sahabat yang sampai memukul budaknya, menempelengnya, dan kemudian menyesal. Ya Rasulullah, bagaimana? Aku ingin memerdekakan budakku. Sedangkan tidak boleh memerdekakan budak kalau dalam keadaan dia tidak muslim. Kalau kafir lebih aman dia sebagai budak. Baik, maka sebutkan bersekian kali dalam ayat atau hadis, i'taqu raqabatin mu'minah. Mesti ada kalimat mu'minah, raqabatin mu'minah. Memerdekakan budak yang muslim, memerdekakan budak yang muslim. Maka ketika mau dimerdekakan, kata Nabi, panggil dulu ke sini. Dipanggil jariyah tadi. Ditanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak tadi menunjuk ke langit dan menyatakan fis sama, di langit. Man ana? Siapa aku? Dijawab oleh budak tadi, engkau utusan yang di sana, utusan yang di langit. Maka Nabi berkata, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah, karena ini budak mukminah. Berarti Rasulullah SAW menghukumi anak ini sebagai mukminah ketika dia mempersaksikan bahwa Allah fis sama. Kalau ditanyakan pada mereka, orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah, aina Allah? Enggak ada yang dimerdekakan. Budak ya tetap. Kenapa jawabannya di mana-mana? Aina Allah? Di mana Allah? Di mana-mana. Atau malah marah. Aina Allah? Allah kok ditanya di mana? Allah tidak di mana-mana. Astagfirullah. Apakah hadis ini salah yang dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah? Hadis sahih. Akan dibahas insyaallah kesahihannya dalam kajian berikutnya insyaallah باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.